Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Anggraini dari kelas IF 25A dengan NPM 2531201. Di sini saya akan menjelaskan tentang zina dalam Islam. Oke, di sini ada pendahuluan. Di era modern saat ini, pergaulan bebas semakin mudah terjadi akibat pengaruh lingkungan media sosial dan kurangnya pemahaman agama. Banyak orang yang menganggap hubungan di luar pernikahan sebagai hal biasa. Padahal dalam Islam, perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu zina, bagaimana hukumnya dalam Islam, serta dampak yang ditimbulkan agar kita dapat menjauhinya. Lalu, di sini ada pengertian zina. Zina merupakan perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, kayak pacaran gitu loh, teman-teman. Jadi, itu kan mereka, mohon maaf nih, mereka melakukan yang tidak pantas, padahal mereka belum ada eh, hukum apa syariatnya itu yang sah itu secara Islam tuh belum ada, teman-teman. Nah, jadi secara bahasa zina berarti perbuatannya itu keji. Sedangkan secara istilah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar pernikahan yang sah. Dalam Islam, zina termasuk salah satu dosa besar karena tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak tataan sosial dan moral masyarakat. Nah, di sini ada dalil tentang zina. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang zina dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga segala hal yang dapat mendekati atau mengarah pada zina, seperti pergaulan bebas tanpa batas. Lalu ada jenis-jenis zina. Dalam Islam, zina dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah atau masih dalam status pernikahan. Dan yang kedua, zina zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Perbedaan ini penting karena berkaitan dengan hukum atau sanksi yang akan diberikan dalam hukum Islam. Hukuman zina dalam Islam. Islam menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku zina sebagai bentuk pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat. Bagi pelaku zina, ghairu muhsan, hukumannya adalah cambuk sebanyak 100 kali. Sebagaimana disebutkan dalam Quran, surat An-Nur ayat 2, sedangkan bagi pelaku zina muhsan dalam hukum Islam klasik dikenakan hukum rajam. Tujuan dari hukuman ini bukan semata-mata untuk menyakiti, tetapi untuk menjaga kehormatan manusia dan mencegah kerusakan moral. Di sini ada dampak zina. Perbuatan zina membawa banyak dampak buruk baik bagi individu maupun masyarakat. Dari segi pribadi, zina dapat menimbulkan rasa bersalah, penyesalan, dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Dari segi sosial, zina dapat merusak kehormatan keluarga, menimbulkan konflik, serta menyebabkan ketidakjelasan nasab anak. Selain itu, dari segi kesehatan, zina dapat menyebabkan berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya. Yang contohnya tuh kayak HIV, AIDS, dan sifilis, teman-teman. Selanjutnya ada cara menghindari zinanya. Untuk menghindari zina, Islam memberikan berbagai tuntunan. Salah satunya adalah menjaga pandangan dan mengontrol diri dalam pergaulan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk menjaga aurat, memperkuat iman, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Jika sudah mampu menikah, menjadi salah satu cara terbaik untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian suka sama seseorang, kalian tuh bisa langsung ngomongnya lebih baik menikah daripada berpacaran, teman-teman. Karena berpacaran itu udah pasti zina dan nggak boleh itu dalam Islam.
Hikmah larangan zina. Larangan zina dalam Islam memiliki banyak hikmah, di antaranya adalah untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, melindungi keturunan agar memiliki nasab yang jelas, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan bermoral. Dengan menjauhi zina, seseorang dapat hidup lebih tenang dan terhindar dari berbagai masalah sosial maupun pribadi. Penutup, sebagai kesimpulan, zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena membawa banyak dampak negatif. Oleh karena itu, sebagai umat muslim kita harus menjaga diri, memperkuat iman, dan menjauhi segala hal yang dapat mendekati zina. Dengan demikian, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.